Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menyajikan cara penyajian data menggunakan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel. Kami mengambilnya dari Badan Pusat Statistik tentang data presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir menurut kabupaten atau kota. Nah, di sini ada 2017, 2018 sampai 2021. Adapun kabupaten atau kota atau provinsinya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini jumlah di Kalimantan kan belum ada. Jadi kita menggunakan rumus SAM untuk menjumlahkannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa keseluruhan kesehatan dan berobat jalan di Kalimantan Tengah itu mengalami penurunan. Di sini saya ingin menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kita blok dulu jumlahnya dari Kalimantan Tengah. Kita klik di insert, pilih yang ada gambarnya garis-garis. Gini. Kalau yang merasa kurang menarik dalam gambar tersebut, kita bisa memilih warna yang kita suka agar lebih menarik untuk dilihat. Nah, di sini kan terdapat angka. Angkanya ini tidak tahu menunjuk ke tahun berapa kan, kurang jelas lah. Jadinya kita ganti saja ke tahun. Caranya kita blok dulu, kita klik, kita save data, edit, ini kita blok. Jadi oke. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya 2017 sampai 2021 itu mengalami penurunan, yakni 31.788. Nah, di sini jika ingin menambahkan misalnya persentase penduduk, ini menurut saya tidak terpakai, jadi saya delete. Dan di sini saya ingin mengganti warna tahunnya menjadi warna ini. Nah, inilah teman-teman diagram garis tentang keluhan kesehatan yang berobat jalan di Kalimantan Tengah. Bisa dilihat dari 2017 sampai 2021 itu mengalami penurunan. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita pilih insert, kita blok dulu, kita pilih diagram batang. Di layar sudah ada diagram batang. Karena saya merasa kurang menarik dengan warnanya, saya akan mengganti warna diagram batangnya dengan berbeda-beda warna. Nah, inilah hasil dari diagram batang. Adapun cara-cara atau langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu sama seperti diagram garis dan diagram batang.
Nah, dari ketiga data yang sudah kami buat, kami memilih diagram garis yang cocok dengan data kami. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui secara langsung perkembangan beberapa data. Kita bisa membandingkan dua atau lebih perbedaan perkembangan data naik atau turun dengan cara melihat garisnya. Contohnya dari data tersebut di tahun 2017 dan 2018, jika dilihat garisnya itu naik sedikit dengan melengkung. Sedangkan di diagram batang, jika kita melihat beberapa data, misalkan saja data tahun 2017 dan data 2019, apabila dilihat sekilas itu terlihat sama jumlahnya, terlihat sejajar garisnya. Nah, kita tidak tahu kan apakah data itu naik di tahun 2019 atau 2017, apakah naik atau turun. Nah, kemungkinan apabila data yang digunakan banyak akan semakin sulit untuk melihat data-data lainnya. Nah, sementara diagram lingkaran bentuknya kan bulat, dibagi segitiga. Nah, semakin banyak data yang dibuat, maka akan semakin banyak pembagian segitiganya. Nah, inilah yang menyebabkan sulit untuk membandingkan datanya satu sama lain. Nah, diagram lingkaran ini sulit diteliti apabila warna segitiganya sama. Makanya menggunakan diagram lingkaran ini harus membedakan warnanya satu sama lain. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja langkah-langkah penyajian data dalam membuat diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat memahaminya. Saya meminta maaf jika dalam pengucapan kata ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.